Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Meninggal dalam keadaan mabuk. Jenazah ini jasadnya dililit ular. Sewaktu-waktu, Abdul Wahid bin Zaid pernah melakukan perjalanan ke Romawi untuk mengikuti perang. Namun, di salah satu daerah yang ia lewati, ia melihat ada sekelompok orang yang sedang mengurus jenazah. Seketika itu, ia ingin ikut nimbrung di sana. Saat itu, jenazah tertutup dengan kain dan disiapkan untuk segera dimandikan. Abdul Wahid tertarik untuk membuka kain yang menutupi jenazah tersebut. Ternyata, ketika dibuka, di tubuh si jenazah ada ular yang melilitnya. Ular itu bukan sembarangan ular. Bentuknya ular, namun kepalanya mirip dengan kepala anjing. Benar-benar aneh bin ajaib. Ia pun membuka, mengecek mata ular itu, dan ternyata mirip dua karang. Ular itu tiba-tiba berkata kepada Abdul Wahid, "Wahai Abdul Wahid, engkau menyarankannya kepada Yahudi dan Nasrani. Jika engkau memang ular diperintahkan oleh Allah, maka sekarang menyingkirlah sebentar. Beri kami waktu untuk mengerjakan apa yang menjadi haknya sebagai jenazah, dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Setelah itu terserah kamu mau berbuat apa kepadanya," jawab Abdul Wahid dengan tegas. Sontak, ular itu pun bergerak menuju pojokan rumah. Jenazah pun diperlakukan sebagaimana semestinya. Namun, ular itu terus memantau, mengintai si jenazah. Saat perut si jenazah ditekan untuk dikeluarkan kotorannya, ternyata ada hamar dan arak atau minuman keras yang keluar darinya. Jenazah pun dimandikan. Setelah itu, sesuai kesepakatan dengan Abdul Wahid, ular pun langsung melilitnya kembali. Jenazah itu pun lantas dikafani dan dimakamkan bersama ular yang melilit tubuhnya itu. Setelah pengurusan jenazah selesai, Abdul Wahid merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya yang telah dikerjakan oleh si jenazah tersebut semasa hidupnya, sehingga dia mendapatkan balasan seperti itu tadi. Ia meninggal dalam keadaan mabuk, jawab salah seorang yang di sana menjelaskan. Kisah di atas terdapat dalam kitab Al-Nailil Al-Hadis fi Hidayat Al-Hadis, karya Abu Hafs Umar bin Al-Husain Al-Samarqadi. Lewat kisah ini kita bisa menjadi paham betapa hamar atau minuman keras itu hendaknya ditinggalkan. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengudi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Surat Al-Maidah ayat 90. Dalam tafsir Al-Muqad Al-Uyun Al-Mawardi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keji dalam ayat di atas adalah haram. Sedangkan frase termasuk perbuatan setan maksudnya adalah ia merupakan perbuatan atau hal-hal yang diperintahkan oleh setan. Setan, lanjut Al-Mawardi, selalu menyuruh untuk berbuat maksiat dan selalu melarang dari ketaatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah hamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa meminum hamar di dunia, kemudian ia mati, sedangkan ia biasa meminumnya,
niscaya tidak akan diterima tobatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan di atas dapat dipahami betapa khamr, apapun bentuk dan jenisnya, adalah hal yang haram, yang karenanya harus ditinggalkan oleh setiap muslim. Selain agama melarangnya, para pakar kesehatan juga telah mengingatkan tentang betapa bahayanya khamr bagi tubuh manusia. Semoga kita terhindar dari khamr dan sejenisnya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.